Dinamika tradisi keilmuan Muslim terbagi menjadi 3 periode, yakni periode klasik, periode modern, dan periode kontemporer. Periode klasik meliputi masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Masa periode modern terdiri dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada periode kontemporer, yakni mulai tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Kondisi masyarakat Makkah sebelum adanya Islam. Yang pertama, mereka terkenal sebagai kaum jahiliyah. Yang mana masa jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dalam hal keilmuan, namun mereka bodoh dalam hal keyakinan dan moral. Yang kedua, politisme, yakni mereka mengakui adanya banyak Tuhan, seperti menyembah berhala, malaikat, jin, ruh, dan hantu. Selanjutnya, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW antara lain adalah mengajarkan agama tauhid. Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepada Allah lah kita beribadah dan untuk memohon pertolongan. Selanjutnya, menegaskan akan adanya hari pembalasan, sehingga manusia perlu menjaga kehidupannya berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap amal baik mendapatkan balasan baik, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, yang mana masyarakat jahiliyah memiliki etika atau moral yang sangat tidak senonoh dengan ajaran Islam. Mereka menyuruh bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menganggap bahwasanya perempuan adalah pembawa bencana, pembawa musibah. Padahal dalam agama Islam mengajarkan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, memiliki derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan hanyalah bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan pertentangan yang luar biasa dari penduduk Mekah, akhirnya Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah. Madinah artinya adalah Masjid Nabi, sedangkan Madinah Al-Munawwarah artinya adalah kota yang bercahaya. Adapun kondisi masyarakat Madinah sebelum adanya Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduk Madinah terdiri dari berbagai etnis. Yang kedua, penganut agama paganisme, yaitu percaya kepada benda-benda kekuatan alam seperti bintang, bulan, matahari, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam terdiri dari 2 bangsa dan 2 kabilah seperti Aus dan Khazraj. Adapun langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yakni membangun masjid, karena masjid merupakan prioritas utama Nabi Muhammad SAW. Masjid memiliki fungsi antara lain. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, seperti Al-Aswad, Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, dan Tulhah bin Khawalid Al-Asadi. Yang kedua, mengkodifikasi Al-Quran, karena
banyak para tahfidz atau penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Yang ketiga adalah ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, yakni perluasan daerah, beliau melakukan perluasan daerah Islam. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Yang beliau lakukan antara lain adalah mengkodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, membentuk angkatan laut sebagai keamanan negara. Selanjutnya adalah perluasan wilayah Islam. Yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang beliau lakukan adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Dan keempat, melakukan bidang pembangunan. Periode modern. 1. Dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Problem pendidikan Islam yang ada pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah antara lain meliputi perluasan wilayah Islam. Yang kedua, adaptasi dan akulturasi peradaban. Yang ketiga, persinggungan sains atau natural dan sosial science dari ilmu keislaman. Yang keempat adalah desintegrasi. Selanjutnya, mengenai tradisi keilmuan Muslim pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah antara lain meliputi 1. Dunia Islam sangat terbuka dengan adaptasi dan akulturasi peradaban. Yang kedua, ilmu filsafat mulai masuk di dunia Islam sehingga menjadi pro dan kontra. Yang ketiga, semakin berkembangnya keilmuan Islam atau ilmu Al-Quran, tafsir, mantiq, dan ilmu fikih dan lain-lain. Yang keempat, perspektif keilmuan Muslim semakin beragam. Antara lain meliputi 1. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia barat. Yang kedua, menurunnya minat pengkajian ilmu agama. Yang ketiga, minimnya hasanah keilmuan Muslim. Adapun tradisi keilmuan Muslim pada masa periode kontemporer antara lain meliputi 1. Berkembangnya upaya membangkitkan kembali hasanah keilmuan Islam. Yang kedua, muncul tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh dan kawan-kawannya. Yang ketiga, banyak gagasan monumental dari para cendekiawan Muslim seperti Muhammad Abduh dan lain-lain. Periode kontemporer atau pasca Renaissance pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Problem pendidikan yang terjadi pada masa kontemporer antara lain meliputi 1. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia barat. Yang kedua, menurunnya minat pengkajian ilmu agama. Yang ketiga, minimnya
hasanah keilmuan muslim. Adapun tradisi keilmuan muslim pada masa periode kontemporer antara lain meliputi 1. Berkembangnya upaya membangkitkan kembali hasanah keilmuan Islam. Yang kedua, muncul tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh dan kawan-kawannya. Yang ketiga, banyak gagasan monumental dari para cendekiawan muslim seperti Muhammad Abduh dan lain-lain. Islam menempatkan ilmu pada posisi yang sangat mulia. Ibarat kata, ilmu adalah perhiasan bagi si empunya. Saking pentingnya, Abu Darda sekali kesempatan pernah berseloroh. Bagiku, belajar sepanjang malam jauh lebih utama ketimbang jungkir balik sholat semalaman suntuk. Pada tempo yang lain, Nabi Sulaiman diperintahkan Allah untuk memilih harta, ilmu, atau kekuasaan. Pilihannya jatuh kepada ilmu, dan Sulaiman akhirnya diberi kekuasaan sekaligus kekayaan. Cerita-cerita seperti ini sangat populer dalam kitab-kitab klasik. Salah satunya diabadikan dalam Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali yang diterbitkan pada abad ke-12. Sebuah syair dari Al-Busti 400 Hijriah bisa mewakili bagaimana ulama-ulama dahulu sangat menjunjung tinggi ilmu. Wahai budak raga, betapa susah payah kau melayaninya. Engkau ingin mengejar keuntungan darinya, tetapi hanya kerugian yang kau dapati. Berpalinglah kepada pikiran, genapkanlah kesempurnaannya. Lantaran pikiran, bukan raga, engkaulah manusia. Manusia sempurna karena akal pikirannya. Akal pikiran yang sempurna tentu diberi asupan gizi yang sempurna pula. Asupan gizi yang dimaksud tentu saja adalah ilmu dan hikmah. Fatah Musali berkata, Alaysa maridh idza muni'a bam wa syarbu wa dawa yamutu. Hadzalika qalbu idza muni'a anhul hikmah wal ilmu salasata ayyam yamutu. Artinya, bukankah bagi seorang yang sakit dan tidak diberi makan, minum, dan obat-obatan akan segera meninggal? Demikian pula hati, hingga 3 hari saja tidak digelontorkan ilmu dan hikmah, ia sekonyong-konyong akan mati. Sadar akan derajat dan kemuliaan ilmu, ulama-ulama terdahulu memiliki tradisi berkembara mencari ilmu. Mereka rela berdatang ke lokasi-lokasi yang jauh dari tempat domisili demi mencari ilmu. Itulah pentingnya ilmu.